Desa itu tampak tenang dari luar, jalan kecilnya, suara motor warga, anak-anak yang berlarian. Tapi ketenangan di desa kadang hanya ilusi. Di balik pagar rumah, di balik warung kopi, di balik tatapan warga, selalu ada cerita yang mengalir diam-diam. Dan salah satu cerita paling panas yang pernah beredar di desa kecil itu adalah kisah tentang seorang polisi bernama Ardi, seorang guru bernama Rani, dan pegawai kantor desa bernama Siska. Ardi selalu muncul sebagai sosok yang tampak sempurna. Seragamnya rapi, posturnya tegap, tutur katanya lembut tapi tegas. Warga menghormatinya, anak muda mengidolakannya, dan sebagian ibu-ibu tak jarang mencuri pandang ketika ia lewat. Tapi yang tak banyak orang tahu adalah, pria sebaik apapun bisa hancur oleh satu godaan yang datang pada waktu yang salah. Dan godaan itu bernama Siska. Hubungan Ardi dan Rani sudah berlangsung 5 tahun. Terlalu lama untuk dihancurkan sembarangan, tapi juga cukup lama untuk membuat keduanya mulai merasakan kebiasaan menggantikan kehangatan. Rani perhatian, lembut, penyabar. Tapi rasa ragu perlahan tumbuh saat Ardi makin sering tidak fokus, makin sering menjauh tanpa alasan jelas. Perubahan itu mulai terasa sejak Ardi sering ke kantor desa, tempat Siska bekerja. Siska bukan tipe perempuan yang langsung mencolok. Ia bukan yang paling cantik di desa, tapi ia punya sesuatu yang sulit dijelaskan, keberanian halus, tatapan yang bicara lebih dari kata-kata, dan senyum yang seolah tahu cara merayap ke dalam kepala laki-laki. Ardi pertama kali menyadari itu ketika ia datang untuk mengurus laporan acara. Siska hanya tersenyum sambil berkata, "Pak Ardi, gak usah formal-formal amat. Saya panggil Ardi saja, boleh? Cuma nama." Tapi cara Siska mengucapkannya, pelan, lembut, sedikit terlalu akrab, membuat dada Ardi terasa aneh. Sejak hari itu, sesuatu dalam diri Ardi berubah. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, suara Siska ketika tertawa, caranya menata rambut, cara ia menggigit bibir saat sedang fokus mengetik. Itu bukan hal yang seharusnya diperhatikan seorang polisi yang sudah punya pasangan. Ardi tahu itu. Tapi ia tetap memperhatikan. Kedekatan itu tumbuh cepat. Terlalu cepat. Siska sering mengirim pesan. "Sudah makan? Hati-hati di jalan. Hari ini kamu kayak capek, ada apa?" Rani jarang mengirim pesan seperti itu. Perhatian kecil itu terasa seperti pelukan yang bahkan tidak menyentuh. Dan Ardi, yang selama ini selalu mengontrol keadaan, mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Suatu sore, Ardi datang ke kantor desa untuk mengambil berkas. Siska sedang sendirian. Ruangan itu kosong, sunyi, hanya ada suara kipas angin yang bergemerisik pelan. "Aku siapin berkasnya," kata Siska sambil berdiri. Tapi tangannya sedikit gemetar. Bukan karena gugup. Karena tegang. Karena ada sesuatu di antara mereka yang selama ini mereka pura-pura tidak lihat. Saat Siska menyerahkan berkas itu, tangan mereka bersentuhan. Sengaja atau tidak, Ardi tidak lagi peduli. Kontak itu hanya beberapa detik, tapi terasa seperti percikan yang menyambar seluruh tubuhnya. Siska menatapnya, lama. "Ardi, jangan terlalu dekat," katanya pelan. "Tapi kamu yang narik aku," jawab Ardi tanpa sadar. Siska tersenyum miring. "Lalu kamu mau aku dorong?" Ardi menghela napas berat. "Aku gak tahu harus gimana kalau kamu terus kayak gini." Jawaban Siska membuat jantung Ardi seperti berhenti. "Kalau kamu gak bisa jaga jarak, berarti kamu memang pengen dekat." Setelah hari itu, semuanya runtuh lebih cepat daripada yang Ardi kira. Tatapan mereka tak pernah lagi sama. Percakapan mereka semakin panjang. Sentuhan kecil semakin sering, semakin tidak sengaja, semakin dibiarkan. Sampai akhirnya, pada malam persiapan acara desa, mereka duduk berdua di ruang panitia. Cahaya lampu redup, tumpukan berkas, suara jangkrik di luar. Siska duduk terlalu dekat. Nafasnya terdengar jelas. Tangannya menyentuh lengan Ardi ketika mengambil spidol. "Maaf," katanya lirih. Tapi ia tidak menarik tangannya. Ardi menelan ludah. "Kalau kamu terus begini, aku akan makin dekat," potong Siska. Tidak ada lagi kata setelah itu.
Yang ada hanya keheningan yang terlalu panas, terlalu padat untuk diabaikan. Siska bersandar mendekat, begitu dekat hingga Ardi bisa mencium aroma parfumnya. Ardi memejamkan mata sejenak, mencoba menguatkan diri. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, ia semakin goyah. "Kamu bikin semuanya sulit," bisik Ardi. Siska menatapnya dengan mata yang lembut tapi berbahaya. "Kalau memang sulit, kenapa kamu nggak pergi?" Ardi tidak bisa menjawab. Karena ia tahu, kalaupun ia pergi, hatinya akan tetap tertinggal bersama perempuan yang seharusnya tidak ia cintai. Kisah mereka cepat menyebar. Warga melihat Ardi mengantarkan Siska pulang. Melihat mereka tertawa berdua. Melihat bagaimana Siska selalu menunduk malu setiap kali Ardi lewat. Rumor itu sampai ke telinga Rani. Suatu hari, salah satu guru berkata pelan, "Bu Rani, maaf, tapi saya lihat Pak Ardi sama Siska kemarin." Rani hanya tersenyum, tapi dadanya seperti ditusuk. Ia pulang lebih awal. Dan tepat di depan kantor desa, ia melihat hal yang tidak seharusnya ia lihat. Ardi berdiri sangat dekat dengan Siska. Terlalu dekat. Rani berhenti. Dunia seperti berhenti bersamanya. Siska melihat Rani duluan, wajahnya langsung berubah pucat. Tapi Ardi masih memandang Siska. Dan itu adalah hal paling menyakitkan. Malam itu, Rani menangis untuk pertama kalinya sejak 5 tahun bersama Ardi. Beberapa hari kemudian, Rani memanggil Ardi ke rumahnya. "Aku cuma mau satu hal," kata Rani dengan suara lelah. "Kejujuran." Ardi mengangguk pelan. "Aku dekat sama Siska." Rani tersenyum miring. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang hatinya sudah patah. "Aku sudah lihat," katanya lirih. Ardi ingin menyentuh tangannya, tapi Rani mundur sedikit. "Aku nggak marah. Aku cuma kecewa." "Kamu tahu yang paling menyakitkan bukan perselingkuhannya?" Ardi menatapnya bingung. "Yang paling menyakitkan adalah kamu nggak lagi jujur sama aku. Kamu milih untuk diam, padahal aku cuma pengen kamu cerita." Ardi menunduk. Semua kata macet di tenggorokannya. Siska pun mulai merasa bersalah. Kedekatan yang dulu terasa menyenangkan kini berubah menjadi sesuatu yang menghimpitnya setiap hari. Ia memanggil Ardi ke parkiran kantor. "Kita harus berhenti," katanya dengan suara serak. Ardi menatapnya tak percaya. "Kamu kenapa?" "Kamu punya Rani. Kamu gak bisa ninggalin dia. Dan aku gak mau jadi perempuan yang dirasani satu desa." Ardi memegang tangannya, tapi Siska menarik diri. "Jangan bikin ini susah, Ardi. Kita harus selesai." Ardi tidak bisa menjawab. Ia hanya berdiri diam, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia miliki. 4 hari kemudian, Ardi datang menemui Rani. "Aku sudah bicara sama Siska," katanya. Rani menghela napas. "Dan aku memilih kamu." Rani menatapnya lama, sangat lama, sebelum berkata, "Ardi, memilih itu bukan cuma soal meninggalkan yang lain. Tapi juga soal keberanian untuk jujur, bahkan saat jujur itu menyakitkan." Ardi merasa dadanya sesak. Rani melanjutkan, "Kalau kamu tetap sama aku hanya karena aku pilihan paling aman, lebih baik kamu pergi." Ardi menatapnya, hancur. Tapi Rani memalingkan wajah. Ia lelah. Terlalu lelah untuk menahan sesuatu yang terus ia perjuangkan sendirian. Beberapa minggu kemudian, hubungan Ardi dan Rani perlahan pulih. Tidak seindah dulu, tapi mereka mencoba. Siska memutuskan pindah bekerja ke kecamatan lain. Ia tidak berpamitan panjang, hanya berkata, "Kalau kita ketemu lagi suatu hari, semoga kamu sudah benar-benar bahagia. Dengan siapapun itu." Ardi hanya bisa mengangguk, meski hatinya terasa robek. Dan di desa kecil itu, rumor akhirnya mereda. Orang-orang berhenti membicarakan mereka. Tapi bagi 3 orang itu, kisah itu menjadi tanda bahwa cinta kadang bukan perang antara benar dan salah. Cinta adalah sesuatu yang panas, liar, membingungkan. Kadang merusak. Kadang menyembuhkan. Kadang harus dilepaskan agar tidak membakar semuanya habis.
Ardi belajar itu dengan cara yang paling sulit. Rani belajar itu dengan cara yang paling menyakitkan. Siska belajar itu dengan cara yang paling hening. Dan mereka semua tahu. Beberapa cinta diciptakan untuk datang, mengguncang, lalu hilang. Bukan untuk dimiliki, tapi untuk diingat sebagai sesuatu yang pernah membakar hidup mereka.